Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina al-mustafa wa rasulihil mujtaba sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang kami muliakan, yang kami hormati, wa nakhussu minhum bi dzikri al-ustaz guru saya Mr. Fikri Farihin, Magister Pendidikan Islam. Semoga Allah memuliakannya. Ustaz Ketua Rukun Warga Ustaz Al-Mukarram Ustaz Basuni, semoga Allah menjaga beliau, amin. Dan Bapak MC, ini kebetulan namanya sama, Ustaz Rizky GWK. Kalau saya Rizky Muhammad Siti. Dan para Ustaz, wabil khusus panjenenganipun Ustaz Faisal dan vokalis Hamdullah senior saya di pondok Ustaz Mahbubi, dan seluruh para personil dari grup Hadroh Masjid Ar-Rumi yang telah membawakan sholawat tadi di depan. Mudah-mudahan Allah muliakan panjenengan semua, amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para sepuh, bini sepuh, para alim ulama, para ustadz yang semuanya tanpa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takbir saya kepada panjenengan semua. Mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Dalam hal ini saya Al-Fakir Muhammad Rizky yang datangnya dari jauh, dari Perum Diamond City, jauh. Tadi insya Allah saya dipesankan oleh guru saya dan saya tidak bisa menolak, oleh Bapak Mr. Fikri Farihin, untuk sedikit memberikan tausiah bersama-sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, dengan kesempatan yang mulia ini, di malam yang mulia ini, bertempat di tempat yang mulia ini, dengan memperingati Nabi yang mulia, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di masjid ini senantiasa oleh Allah diampuni dosa-dosanya dan kelak mendapatkan syafaat baginda di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum saya mengawali tausiah ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat, taufik serta hidayatnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Kalau saya dan warga di perumahan sebelah tidak bisa melaksanakan acara maulid, tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tidak bisa. Kami setiap perayaan maulid, setiap perayaan hari besar, itu kami rayakan di jalan, di pavinan. Karena kenapa? Karena belum ada masjidnya.
Tapi kalau perumahan Diamond sini insya Allah sudah ada kuburannya, sudah ada fasum makamnya. Kemarin kami bersih-bersih hari Minggu. Setelah hari Minggu bersih-bersih, hari Senin sudah ada yang wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi alhamdulillah di sini belum ada fasum kuburan, belum gitu. Belum ada yang wafat. Semoga ada umur semuanya. Amin. Tapi yang perlu kita syukuri pertama-tama, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di malam yang mulia ini, yaitu malam Jumat, yaitu juga bertepatan malam 12 Rabiul Awal, malam di mana kelahiran baginda Rasul yang mulia, Nabi yang mulia, pemimpin kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini perlu kita syukuri Bapak Ibu semuanya. Punya masjid kita syukuri. Gimana cara mensyukurinya? Seandainya baginda Rasul masih hidup, ya, dan ada umatnya yang dekat dengan masjid, masih belum diberi kesempatan pergi ke masjid, maka kalau boleh baginda Rasul masih hidup dan ditempatkan di Kedawung Lor ini, sudah berapa banyak rumah yang dibakar ya. Di Diamond ini alhamdulillah, meskipun tidak ada masjid, kita juga susah payah kalau Ramadan tidak bisa tadarus, tidak bisa sholat tarawih yang lain, tidak bisa mengadakan sholat Jumat, tapi aman untuk masalah ini, tidak dibakar, tidak ada ancaman dibakar. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya hati-hati. Kita perlu bersyukur kita sudah punya Masjid Ar-Rumi ini. Kita muliakan, kita hormati semuanya dengan cara memakmurkannya. Bagaimana? Setiap ada panggilan ke masjid, maka kita hadir. Setiap ada panggilan sholat Jumat, maka kita hadir memenuhi sholat Jumat. Kita makmurkan masjid ini. Saya kalau boleh, ini tinggal di sini sebenarnya karena dekat dengan masjid. Dekat dengan masjid. Ini saya sudah lobby ke Ustadz Fikri, tapi saya terkendala terkena musibah kemarin, istri kena penipuan, maka tidak bisa ambil rumah, sehingga ya tidak bisa menjadi tetangga panjenengan semua. Saya bersyukur di sini ada banyak ulama, salah satunya ketua RW yaitu Bapak Ustadz Basuni, Al-Mukarram juga Ustadz Faisal, Ustadz Rizky, dan Ustadz Mahbubi, dan para ustadz-ustadzah yang mungkin belum bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Tapi saya yakin di mana ada ulama di sana, maka insya Allah azab Allah akan dicegah, tidak sampai dibakar rumahnya saja. Sekarang ini sedang marak Bapak Ibu penjarahan, terutama gedung-gedung para wakil kita ini sedang dibakar. Mungkin para wakil kita tidak pernah sholat jamaah di masjid, sehingga kantor-kantor yang dibakar tidak oleh Nabi Muhammad, tidak oleh baginda Rasul, oleh orang-orang yang tergerak hatinya untuk membakar gedung-gedung DPR ini. Nah, ini suatu peringatan untuk kita semua, suatu peringatan untuk kita semua. Seandainya Rasul hidup bersama-sama kita di sini di Kedawung Lor ini, maka naudzubillah semua naudzubillah, berapa banyak kalau saya tadi dapat laporan masjidnya sepi Ustaz. Kalau tahun lalu perayaan Maulid katanya ada di depan masjid dengan pentas dan segala kemewahannya. Untuk tahun ini sengaja ditempatkan di masjid agar kita semua dapat memakmurkan masjid tercinta ini. Mudah-mudahan langkah baik ini senantiasa dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit kami ingin menyampaikan tentang sirah atau biografi dari sosok mulia yang malam ini kita peringati hari kelahirannya. Beliau bersabda di sebagian riwayat, qala sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi
kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Man azzama man utawi sapane wong iku azzama mulyakaken sapa man maulidi maulid ini kalau kata guru saya bisa diartikan dua, bisa tempat lahir, bisa waktu kelahiran. Kalau tempat lahir maka maulidun Nabi di Makkah, tempat lahir Nabi ada di Makkah. Tapi kalau maulid dikehendaki sebagai hari atau waktu kelahiran, maka hari atau waktu kelahiran beliau adalah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Man azzama maulidi, barang siapa yang menghormati, mengagungkan hari kelahiranku, dawuhnya baginda Rasul, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka aku kelak akan memberi pertolongan kepadanya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Semoga kita yang memuliakan hari kelahiran baginda Rasul tanggal 12 Rabiul Awal menurut jumhur ulama, pada malam hari ini bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Semoga kita termasuk pada sabda beliau yang mana beliau berjanji, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, aku akan menjadi penolong, aku akan memberi syafaat kepada orang-orang yang menghormati dan mengagungkan hari kelahiranku kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkumpul di masjid ini termasuk golongan yang menghormati dan mengagungkan hari kelahiran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelak semua kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah di surga. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, apakah saya tetap mendapatkan syafaat atau pertolongan padahal saya ahli maksiat? Seumur hidup saya selalu berbuat dosa, seumur hidup saya selalu bersalah, tidak ada benarnya. Tetaplah berbangga dan bahagia bapak-bapak dan ibu-ibu, dawuh baginda Rasul yang tertulis di Ka'bah, di Baitullah, tertulis besar, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku li ahlil kabairi min ummati, untuk orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar, untuk orang-orang yang mempunyai kesalahan-kesalahan besar, tetap mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita syukuri semua, sebanyak apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa-dosa kita, asalkan kita mau kembali kepada Allah, mau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka insya Allah syafaat baginda Rasul akan sampai kepada kita, meskipun kita tengah membawa dosa-dosa yang agung. Diceritakan di kitab Maulid Ad-Dibai bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini dikutip oleh Ka'bul Ahbar. Qala Ka'bul Ahbar, ila anqal sulusun, umat Nabi nanti ini dibagi menjadi 3. Sulusun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, sepertiga yang awal akan masuk surga dengan tanpa melalui hisab, langsung dimasukkan ke surga. Yang kedua, wasulusun ya'tuna bidzunubin wa khataya fayughfarlah. Yang kedua, umat Nabi ini di hari kiamat kelak membawa dosa-dosa, membawa kesalahan-kesalahan, tapi dosa-dosa itu, kesalahan-kesalahan itu dimaafkan oleh Allah, diampuni. Dan yang ketiga ini, yang pertama masuk surga tanpa hisab, yang kedua membawa dosa-dosa dan kesalahan, tapi dosa dan kesalahannya diampuni. Yang ketiga, ini umat Nabi
sulusun ya'tuna bi dzunubin wa khotoya ukhra. Yang ketiga ini parah, datang di hari kiamat dengan membawa dosa-dosa, dengan membawa kesalahan-kesalahan yang amat besar, sehingga malaikat diutus, idhabu wazinuhu, berangkat malaikat, timbang mereka. Katanya mereka membawa dosa-dosa yang besar, membawa kesalahan-kesalahan yang amat sangat besar. Kemudian malaikat berkata, ya Allah, wajadnahum asrafu ala anfusihim. Ya Allah, ternyata umat baginda yang ketiga ini, umat Nabi Muhammad yang ketiga ini, dosa-dosanya ka'amsalil jibal, bagaikan gunung-gunung di dunia yang dijadikan satu. Seperti itu kesalahannya. Bagaimana nasibnya ini, ya Allah? Bagaimana kira-kira nasibnya orang-orang yang dosa-dosa besar ini, kesalahan-kesalahan membawa sebelum baginda Rasul. Ini keutamaan kita sebagai umat Nabi, ya. Maka ghairu annahum yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Tapi ya Allah, ada satu keyakinan di hati mereka ini. Mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan mereka bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan-Mu. Ya masyarul malaikat, la ja'altu man ahlasani bisyahadah kaman kadzdzabani. Ingat, aku tidak akan jadikan orang-orang yang ikhlas di hatinya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain aku dan kekasihku. Mereka bersaksi bahwa kekasihku Nabi Muhammad adalah utusanku. La ja'altu man ahlasani bisyahadati kaman kadzdzabani. Jangan dimasukkan ke neraka, jangan dimasukkan ke neraka, sebab mereka telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adkhuluhumul jannata birahmati. Sudah, yang ketiga ini karena masih bersaksi atas ketuhananku, dan mereka juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi utusanku. Adkhuluhumul jannata birahmati. Masukkan mereka, masukkan golongan yang ketiga ini, meskipun dengan membawa dosa dan kesalahan yang amat sangat besar, masukkan mereka ke surga dengan rahmatku. Amin Allahumma. Sebanyak dan sebesar apapun dosa kita, asal kita tidak berputus asa, asal kita tetap kembali kepada Allah dan tetap membawa Islam kita sampai akhir, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan pertolongan dari baginda Rasul dan semuanya akan masuk ke surga Allah dengan rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat kami aturkan dan sampaikan. Banyak salahnya mohon maaf. Dan juga yang terakhir, perayaan Maulid Nabi ini jangan hanya dirayakan 1 tahun 1 kali. Kita rayakan setiap hari dengan cara apa? Dengan cara meneladani sifat, meneladani perilaku, meneladani ucapan dari baginda Rasul. Kita kirimkan sholawat yang tulus, kelak nanti dibimbing oleh Jamiah Hadroh. Kita bacakan sholawat yang tulus. Mungkin dengan banyaknya kesalahan dan dosa kita masih belum mampu meniru 100% tingkah laku, perilaku, perkataan baginda Rasul. Tapi semoga dengan bacaan sholawat nanti, mahalul qiyam yang ikhlas dan tulus, semuanya kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan jika Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang mengaku cinta Allah, maka solusinya harus mengikuti baginda Rasul. Barang siapa yang mengikuti baginda Rasul, mengikuti dalam ucapannya, mengikuti dalam tingkah lakunya dan akhlaknya, maka dia akan dicintai oleh Allah dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau kesalahannya dan waktu yang terlalu banyak ini. Mudah-mudahan kita semua dapat
Habib Ibrahim. Dan setelah ini kita baca maulid Mahalul Qiyam, kita baca dengan ikhlas, minta ampun kepada Allah dengan wasilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. صل على محمد
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي أصلح كل مسلم يا ربي وفق كل مؤمن يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي أختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه فانتزل رشد رباه واستبشارا وازداد الكرسي هيبة وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنوار من فضله وفضله إلى نهاية تمام عمله لما اشتد بحق القلوب لربه الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم سائلا شاكرا حاملا في أمامه مع الدنيا صلى الله عليه وسلم
Alhamdulillah, pembacaan sholat Nabi telah selesai kita lakukan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat dari syafaat Nabi dan juga syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebelum doa penutup ada pengumuman bahwa yang ada di tengah ini khusus untuk anak-anak, dan setiap anak berhak mendapatkan jatah satu uang dan satu Diambilkan aja, diambilkan. Nanti akan ada petugas yang akan mendampingi untuk mengambilkan. Jadi tidak usah mengambil sendiri-sendiri. Jadi saya ulangi, untuk anak-anak nanti akan didampingi oleh petugas biar tidak berebut, biar tidak berjatuhan, menghindari kecelakaan. Akan ada petugas yang mendampingi. Terima kasih. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu doa kepada Al-Mubarak Ustaz Faisal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa kehadiran Allah, perlu sedikit ada yang disampaikan berkenaan dengan acara Maulid Nabi ini. Pertama, bertepatan dengan malam Jumat yang penuh barokah. Yang perlu disampaikan adalah dan perlu kita sama ketahui, di dalam satu hadis qudsi disebutkan, laulaka ma kana afwan. Jika tidak memandang engkau ya Muhammad, niscaya tidak akan aku ciptakan langit, bumi, surga, neraka, dan makhluk lainnya. Jadi kita bersyukur terlahir setelah dilahirkannya Rasulullah. Kedua, di dalam bermunajat kepada Allah, jika kita meminta kepada manusia dengan banyaknya permintaan, mungkin manusia jemu meminta. Tetapi bila kita meminta kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah sangat sekali mengharapkan doa dari hambanya dengan sebanyak-banyaknya doa. Yang ketiga, perlu juga diingatkan, 3 di antara doa yang kabul, yakni pada hari Jumat ataupun malam Jumat. Jadi untuk itu kepada anak-anakku sekalian, mohon untuk sedikit memperhatikan dan belajar memperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad wa nahnu najalika masyai'in alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa rahmah wa ibadah mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la nuhsi sanaa 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil alamin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarsaqa wa ala anta khairul warisiin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in bainana. Allahumma ij'alna waliyahum fi janatika wa amalika wa iyazika wa dibaika
العالمين والجبال العنيد واجعلنا واجعلنا من شر كل شر وكل شر قدر. صلوات وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيد فلك هلك أدركني يا رسول الله. أنت رب الله ولم يكن رب الغيب جئتك وكسرت الجنوب الشر. أنت حارم دم الجنوب وظلمت نفسي وسمعك ولو أنهم جاءوا فاستغفر الله واستغفر الله رسول الله يا رب الله توابا رحيما بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركات حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب العزة يا رب الأسماء فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وقبرا منيرا وحسابا يسيرا ومكفر لنا بالفردوس كبيرا. اللهم اغفر والهدى والبركه على من اهل دار قبر مسنا كسواري وعلى اهله برحمتك يا ارحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Sirna
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad